Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan review mesin bor cordless dengan merek DCA. Bor DCA ini saya beli dengan harga Rp565.000. Link pembelian akan saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Untuk kotak kemasan luarnya tampak seperti ini. Mereknya DCA dengan seri ADJZ1202E. Cordless Driver Drill. Mesin bor mata obeng menggunakan baterai. Tampilan mesin bornya tampak seperti ini. Kita juga akan mendapatkan tambahan ekstra satu buah baterai lithium ion 2 Ah. Bentuk chargernya seperti ini. Kalau dari keterangannya tertulis, untuk pengisian baterai diperlukan waktu 1,5 jam sampai penuh. Tampilan kotak kemasan di bagian belakangnya juga sama dengan bagian depannya. Kita langsung buka saja untuk kotak kemasannya. Di dalamnya terdapat box berwarna hijau yang merupakan ciri khas brand DCA. Boxnya sendiri terbuat dari plastik yang bahannya bagus dan tebal. Build quality-nya juga bagus dan kokoh. Sangat jauh dari kesan plastik yang tipis dan kaleng-kaleng. Dan ini kesannya lebih premium untuk boxnya. Untuk brand DCA di boxnya juga dicetak timbul atau emboss. Sekarang kita akan lihat isi dalam boxnya. Cara buka boxnya kita tinggal tekan di bagian ini. Kita akan mendapatkan kartu garansi untuk mesin bornya. Selanjutnya, kita mendapatkan instruksi penggunaan mesin bornya. Instruksi penggunaannya dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Lalu kita juga mendapatkan petunjuk manual penggunaan mesin bornya. Petunjuk manualnya dalam bahasa Indonesia. Kita juga mendapatkan satu buah mata obeng plus minus. Mata obengnya adalah tipe PH2. Kita juga mendapatkan ekstra satu buah baterai. Jenis baterainya lithium ion dengan tegangan 10,8 volt dengan arus 2 ampere. Jiangsu Dongcheng M&E, made in China. Di baterainya juga terdapat tanda untuk kutub positif dan kutub negatif. Build quality baterainya juga bagus dan finishingnya rapi. Bahan plastiknya juga bagus dan tebal. Untuk chargernya, kita mendapatkan charger yang tipe docking. Bahan plastiknya juga bagus dan tebal. Stekernya juga bagus dan bukan jenis steker yang pipih. Pada stekernya tertulis 16 ampere 250 volt. Di bagian belakang chargernya tertulis lithium baterai charger
Inputnya 220 sampai 240 volt. Outputnya 12 volt 1,3 ampere. Untuk tulisan di bagian belakang chargernya ini dicetak timbul ya teman-teman. Lalu ada unit mesin bor cordless-nya sendiri. Saya singkirkan dulu untuk boxnya. Untuk bor sekelas DCA, build quality-nya nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Bodinya terbuat dari plastik yang berkualitas bagus. Untuk tulisan DCA-nya ini juga di-emboss, bukan tempelan stiker. Finishingnya rapi, tulisan drillnya juga di-emboss. Pegangannya dilapisi dengan karet, sehingga pada saat dipakai bekerja tidak licin di genggamnya. Di bodi mesin bornya juga terdapat keterangan. Mereknya DCA dengan seri ADJZ 1202. Cordless driver drill. Speed gear pertama putarannya dari 0 sampai 400 rpm. Untuk speed gear kedua, putarannya dari 0 sampai 1500 rpm. Tegangannya 10,8 volt, diameter cak maksimalnya adalah 10 mm. Ini adalah nomor serinya, Jiangsu Dongcheng M dan E, made in China. Cara lepas dan pasang baterainya sangat gampang. Untuk lepas baterainya, teman-teman tinggal tekan di bagian ini, lalu tarik baterainya. Untuk pasangnya tinggal masukkan dan dorong hingga terdengar bunyi klik. Yang paling saya suka dari bor DCA ini adalah di bagian caknya, karena sudah tipe quick release single lock. Jadi untuk membuka dan mengencangkan caknya hanya butuh satu tangan saja. Untuk bor di range harga segitu, hanya DCA yang memakai fitur tersebut. Di bagian atas ada switch pengaturan speed. Ada speed 1 dan speed 2. Untuk pengaturan speednya mudah difungsikan dan switchnya tidak keras saat digeser. Speed 1 untuk torsi besar, kecepatan putaran pelan. Speed 2 untuk torsi rendah, kecepatan putaran lebih cepat. Selanjutnya untuk putaran pengaturan torsi, tidak keras saat diputar. Settingan torsi dari 1 sampai 18. Dan yang ini untuk mode bor atau drill. Untuk bor DCA tipe ini belum ada fitur impact. Jadi tidak bisa digunakan untuk bor tembok atau beton. Tombol reversible-nya juga enak saat ditekan dan dipindah-pindah. Saat di posisi tengah mengunci, jadi triggernya tidak bisa ditekan. Kalau digeser kanan dan kiri untuk arah putaran bornya, mau putar ke kanan atau ke kiri. Di bagian depan ada lampu LED yang akan menyala saat triggernya ditekan. Lalu di bagian ini ada lampu indikator yang akan menunjukkan kapasitas baterainya, apakah masih ada atau sudah habis. Untuk triggernya enak saat ditekan, dan jenis triggernya adalah tipe variable speed. Jadi saat kita tekan pelan, maka putaran bornya juga pelan. Jika kita tekan kuat, maka putaran bornya juga lebih cepat. Mesin bor ini masih menggunakan carbon brush, dan bukan tipe yang brushless. Jadi kalau teman-teman lihat, ini masih ada percikan apinya. Kita akan timbang untuk berat bor beserta dengan baterainya. Beratnya sekitar 1 kiloan. Jadi cukup ringan untuk kita bawa-bawa saat bekerja.
Selanjutnya kita akan tes untuk baterainya. Karena ujung probe multimeter saya tidak muat masuk ke dalam konektor baterainya, maka saya gunakan jarum yang saya hubungkan ke konektor baterainya. Tegangan baterai saat belum di-charge penuh adalah 11,51 volt. Kita akan lihat berapa daya yang digunakan oleh chargernya saat posisi standby dan saat mengisi baterai. Kita nyalakan wattmeter dan hubungkan steker chargernya. Daya saat charger standby terbaca 0,4 watt. Selanjutnya kita coba ukur tegangan output dari chargernya. Tegangan output chargernya terbaca 13,18 volt. Sekarang kita coba charge baterainya dan lihat berapa dayanya. Daya saat sedang mengisi baterai terbaca 19,5 watt. Ini masih proses charging dan lampu indikatornya berwarna merah. Kita tunggu sampai baterai terisi penuh. Oke teman-teman, ini proses chargingnya sudah selesai dan lampu indikatornya berubah menjadi hijau. Dayanya juga kembali ke daya saat standby, yaitu 0,4 watt. Kita cabut baterainya dan kita singkirkan dulu untuk alat chargernya. Kita ukur baterai yang telah terisi penuh tadi. Tegangan baterainya terbaca 12,47 volt. Sekarang kita akan tes bor DCA ini di luar ruangan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes bor DCA ini untuk bor kayu dengan mata bor 10 mili. Ini di speed 1 ya teman-teman. Sekarang kita coba di speed 2. Bisa tembus dan tidak ada masalah ya teman-teman. Selanjutnya kita tes untuk pasang skrup. Kita putar ke torsi yang rendah ke angka 6. Kita coba lepas kembali untuk skrupnya. Aman ya teman-teman, tidak ada masalah untuk pasang dan lepas skrup. Kesimpulannya, bor DCA ini worth it untuk dibeli dan bisa jadi pilihan saat teman-teman ingin membeli bor cordless. Mantap teman-teman, untuk reviewnya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.